komunikasi ini jadi satu hal kritikal yang semua orang perlu improve. Semua orang udah punya, tapi semua orang perlu improve bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Karena banyak nih klien-klien kita yang bilang, ini gimana sih orang nih pada ribut gitu, performance nggak tercapai. Ya ternyata setelah ditelusuri katanya karena ineffective communication. Kalau komunikasi itu nggak efektif, ya terjadi orang itu nggak merasa diwongke gitu. Jadi kondisi aja tuh dari awalnya udah nggak hangat gitu. Karena mungkin ya nggak ada psychological safety ya, orang nggak bebas ngomong gitu, dia mengutarakan pendapat takut dibully. Selamat datang kembali sahabat Ekla di sesi Ekla Talks kita hari ini. Ekla Thoughts, Analysis, Learning, Knowledge, dan Stories. Dan seperti biasa hari ini saya Lucy Chandra bersama dengan partner saya Theo Pribadi. Saya Ferry Irawan. Akan ngobrol bareng-bareng tentang effective communications. Kita mulai sesinya nih. Ini ngomongin masalah komunikasi. Komunikasi ini sering menjadi isu utama, terjadi friksi dong di dalam organisasi kan. Karena banyak nih klien-klien kita yang bilang, ini gimana sih orang nih pada ribut gitu, performance nggak tercapai. Ya ternyata setelah ditelusuri katanya karena ineffective communications. Nah, boleh dong tolong share dong, cerita-cerita apa aja sih yang mengakibatkan ineffective communication itu? Kebanyakan dari kita ngelihat komunikasi itu taken for granted ya, karena kita dari kecil itu udah berkomunikasi. Dan kalau kita lihat juga ternyata sekarang banyak permasalahan itu datangnya justru dari komunikasi. Dan bukan sekedar masalah yang kecil, tapi masalah yang besar itu ya karena akibat dari komunikasi itu. Jadi emang komunikasi ini jadi satu hal kritikal yang semua orang perlu improve. Semua orang udah punya, tapi semua orang perlu improve bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Jadi kalau saya ngelihatnya permasalahan itu bisa disebabkan oleh komunikasi dan solusinya juga ada di komunikasi. Kalau saya biasanya ngelihat masalah komunikasi ini sumbernya dari beda persepsi. Jadi seringkali ya kita merasa kita itu udah bener, kita itu udah efektif, kita udah baik gitu. Orang lain yang keliru gitu. Keliru bisa macam-macam, keliru ngomong, keliru mendengar, keliru menilai apa yang kita sampaikan gitu kan. Atau memahami yang kita sampaikan. Ya, karena biasanya orang itu kan ngelihat apa yang bisa diobservasi oleh matanya ya. Jadi cara orang lain yang dia liatin gitu. Dia nggak ngeliat apa yang ada di dalam hatinya kita gitu loh. Sehingga cara orang itu seringkali yang membuat kita udah punya persepsi yang berbeda gitu. Dan kadang-kadang kita kalau ngelihat sesuatu atau punya pendapat, belum tentu juga kita siap untuk menyampaikan gitu. Karena menyampaikan sesuatu itu ada resikonya, tapi kita nggak menyampaikan sebenarnya juga ada resiko juga gitu. Jadi ya saya rasa sumbernya dari hal-hal itulah. Oke. Saya pengen nambahin tadi terkait sama cara penyampaian. Kita nih seringkali pakai dual standard ya. Pada saat kita ngomong sama orang, terus kita bilangnya begini, saya tahu maksudnya dia baik, tapi caranya nyebelin banget, caranya ngajakin berantem banget, cara ngomongnya kayak gitu, maksudnya apa tuh? Body language-nya kayak begitu, maksudnya apa tuh? Gitu. Tapi kalau kita sendiri, kita bilangnya, ya kalian harus tahu dong, maksud saya kan baik ya, saya kan begini cara ngomongnya ya, kalian pahami dong saya. Dua standar gitu, itu sering banget ya, yang tadi Theo bilang, menjadi isu lah terhadap perbedaan perspektif tadi. Dan kalau yang tadi Ferry bilang, ngomong masalah kita diajarin dari kecil, dan ternyata memang kan kalau hasil survei ya, kita itu 45% itu kan listening, kita 30% speaking. Berarti kan memang seharusnya kita lebih banyak mendengarkan daripada kita ngomong. Nah, itu kayaknya salah satu PR kita juga nggak sih, yang bikin ineffective communication itu, belajar menjadi pendengar yang baik. Benar. Ya.
Theo bisa tolong tambahin nggak hal-hal apa yang bisa berdampak tuh terhadap ineffective communication tadi? Misalnya kondisi-kondisi, abilities. Ya, kalau saya ngelihat komunikasi yang tidak efektif itu bisa berdampak pada kinerja juga gitu. Karena sebenarnya kan ada penelitian yang bilang kinerja itu dipengaruhi oleh KEM singkatannya. Jadi ada kondisi, ada ability, ada motivation, ada juga expectation gitu. Nah, kalau komunikasi itu nggak efektif, ya terjadi orang itu nggak merasa diwongke gitu. Jadi kondisi aja tuh dari awalnya udah nggak hangat gitu. Karena mungkin ya nggak ada psychological safety ya, orang nggak bebas ngomong gitu, dia mengutarakan pendapat takut dibully, sehingga kondisinya aja udah membuat dia tuh males ngomong, atau dia ngelihat ada orang yang agresif, lebih agresif dari dia, sehingga kalau nanti idenya ternyata ditentang gitu, ya dia malas aja gitu. Bayangin nanti harus berargumentasi sama orang tertentu. Jadi kondisi itu bisa membuat kinerja nggak tercapai. Jadi kalau komunikasi nggak berjalan dengan baik, berdampak ke kinerja pasti. Ability, ada orang-orang yang masih punya mindset yang lama, ketinggalan gitu, bahwa knowledge is power. Dia nggak mau berbagi. Akibatnya apa? Ya gara-gara komunikasi, ability juga jadi terpengaruh. Karena gimana kita bisa punya kecakapan melakukan sesuatu atau punya skills, knowledge-nya aja kita nggak di-share gitu, nggak dibagi. Karena ada orang yang merasa kalau saya share, nanti ya saya jadi kekejar sama orang lain. Dia merasa terancam oleh kesuksesan anggota tim misalnya. Motivasi, ya kalau kita ngomongnya tadi nggak ada psychological safety, kita cenderung untuk ngebully orang nggak motivated untuk ya bekerja dengan sungguh-sungguh gitu, dengan baik. Yang terakhir expectation, ya kalau kita ngomongnya nggak clear, nggak bernas, misalnya terlalu bertele-tele atau justru terlalu singkat, atau justru pakai telepati ngomongnya, mengharapkan orang lain bisa baca pikiran dia gitu, ya tentunya nggak ada clear expectation, dan akibatnya sekali lagi berdampak pada kinerja. Saya pengen nambahin yang terkait sama ability. Mungkin ini ada kaitannya sama personality colors dari seseorang itu ya. Ada orang-orang yang memang tendensinya akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya contohnya orang kuning yang memang tendensinya lebih asertif, dan orang-orang hijau yang memang ya namanya aja orang hijau yang suka kebutuhan berada di sekitar banyak orang, berarti ada kebutuhan untuk berkomunikasi juga dengan banyak orang ya. Jadi untuk orang kuning dan hijau dia nyaman-nyaman aja, ability nggak ada masalah ya. Tapi ternyata untuk orang misalnya biru yang lebih kepatuhan, compliance seperti itu, kata-katanya terkendali, betul, terstruktur seperti itu ya. Milih takut salah ngomong ya. Betul. Oke. Saya rasa perbedaan warna kepribadian kita itu yang menambah komplikasi dari komunikasi ya. Ya, betul. kita udah pernah bahas warna kepribadian, dan warna kepribadian kita ini mempengaruhi banyak hal dari kehidupan kita ya, termasuk salah satunya cara komunikasi. Nanti mungkin Lucy mau gali lebih dalam nih tentang warna kepribadian kita dalam komunikasi. Betul, di bagian satu yang nanti. Saya kepikiran ini sih, ya warna kepribadian itu berdampak pada komunikasi yang nggak efektif kalau kita mikir ya karena saya merah ya cara saya ngomong mesti kayak gini, karena saya biru saya mesti hati-hati, ya berarti saya akan ngomongnya begini gitu. Jadi kita milih cara berkomunikasi sesuai dengan warna saya gitu. Padahal kan kita berdialog itu bertransaksi dengan orang lain, seharusnya justru kita menyesuaikan dengan warna kepribadian dari lawan bicara kita. Itu akan lebih efektif. Yes, itu akan salah satu kunci yang perlu kita perhatikan bersama ya teman-teman, akan kita pelajari lebih mendalam. Saya mau lanjut sedikit lagi terkait dengan ineffective communication yang mengakibatkan kinerja kita bekerja di dalam tim ini menjadi tidak efektif ya teman-teman, tidak optimal. Kalau survei dari Porat dan Pearson dari Harvard Business School di sini mengatakan 38% dari karyawan itu sengaja menurunkan kualitas pekerjaannya karena merasa ya suasana udah nggak enak, komunikasi udah nggak jalan dengan atasannya kah, dengan rekan kerjanya atau anggota timnya ya. Kemudian juga 76% dari karyawan ini mereka mengalami sendiri atau mereka melihat terjadinya incivility.
Incivility ini adalah kondisi di mana terjadi kita tidak memanusiakan orang lain. Ya, contohnya kita berbicara kasar, rasis, bully, ya, tidak respectful. Nah, itu adalah incivility ya. Dan incivility ini akan spreading ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal dilihat suasana kantor, misalnya ada orang baru nih, terus ngelihat, oh, incivility kita cara ngomong kayak begini, yang misalnya contohnya kasar, rasis gitu. Itu it's okay loh di perusahaan ini, dan ternyata itu akan menular ke teman-teman. Jadi termasuk yang karyawan baru ini, dia akan ketularan juga tuh, ikut-ikutan. Jadi dianggap sebagai hal yang biasa. Betul. Dan tentu saja kita tadi sama-sama tahu itu dampaknya buruk sekali ya terhadap kinerja dari tim dan organisasi. Incivility itu maksudnya ya membuat orang merasa diwongke lah ya. Ya, maksud saya kondisi di mana orang merasa tidak diwongke itu dia mengalami yang namanya incivility. Yes. Gitu. Tidak dimanusiakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian what-nya nih. Berarti gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif? Ferry mungkin bisa share yang pertama? Saya ada resep yang saya sering nyebutnya itu ACE your communication. Jadi ACE itu singkatan. ACE itu A-nya adjust. Tadi kalau kita udah paham warna kepribadian kita tahu warna kepribadian lawan bicara kita yang mesti adjust. Jangan kita yang maksa dia untuk berubah. Ya, itu kita mesti adjust. Yang kedua, curious. Curious ini yang membuat sebuah komunikasi itu bisa jadi menarik berlanjut ya. Karena kita menunjukkan ada ketertarikan terhadap topik pembicaraan yang dibicarakan, dan kita juga menunjukkan antusias. Jadi dua arah tuh ya. Ada dua arahnya. Antusias itu biasanya akan membuat lawan bicara kita juga jadi kepingin melanjutkan pembicaraan ya. Gimana bikin orang jadi tertarik untuk engage. Betul. Gitu. Ya. Terus yang terakhir empati. Tadi ini sebenarnya untuk mencegah yang namanya incivility tadi ya, supaya orang merasa di-respect, diwongke ya, kita harus punya empati. Karena level orang menerima kata-kata itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin pakai katanya agak sedikit naik biasa aja. Ada yang kata-katanya tone kita naik sedikit orang udah merasa sedih, tersinggung gitu ya. Jadi kita mesti empati nih ngelihat level mereka sampai di mana mereka ya bisa menerima perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Karena ada yang bilang kata-kata itu seperti busur panah, bukan pedang. Kalau pedang itu kita ayunkan, kita bisa berhentiin di tengah jalan, tapi kalau panah itu sekali dilepas nggak bisa ditarik. Jadi kalau menyakitkan hati itu sakitnya di sini, gitu kan kata-katanya. Nggak bisa ditarik kan? lagi kata-katanya, walaupun dibilang aduh maaf ya gitu ya, udah terlanjur kelepas itu. Dan kalau pernah ada dibilangin kalau kertas itu udah diremek gitu kan, tapi kalau kita mau ngelurusin lagi tetap aja akan ada bekas-bekasnya ya. Sisanya. Jadi kata-kata yang menyakitkan itu akan tetap berbekas di dalam hati seseorang. Jadi empati betul-betul dibutuhkan. Dan empati ini terkait dengan karena memang mungkin suasana hati seseorang itu kan beda-beda kan. Biasanya kita ngomong cuek gitu, to the point sama orang ini aman-aman aja. Tapi suatu hari mungkin dia lagi ada masalah, sedang menghadapi suatu hal, dia bisa ya kayak sensi aja gitu. Buat kita nih orang kenapa sensi banget ya. That's why we need to be empathy ya, empathize ya ke orang lain. Kalau saya ngeliatnya what ini two sides ya. Kalau Ferry tadi bicara tentang secara aktif kita berkomunikasi menyampaikan, tetapi waktu kita mendengar juga itu menjadi kunci juga sebenarnya komunikasi itu efektif atau enggak. Kita bisa belajar dari aksara Cina, Ting. Ya intonasi mungkin saya nggak bisa mengucapkan dengan baik ya, tapi dari aksara Cina ini kita bisa belajar bahwa saat mereka menulis listen gitu dalam aksara Cina ini ada banyak komponen yang lain gitu, ada simbol-simbol di mana kita lihat ada telinga gitu. Berarti saat kita mendengar ya memang harus mendengar baik-baik, memastikan alat untuk menerima apa yang disampaikan itu berfungsi dengan baik gitu kan. Kemudian ada angka 10 di situ. Angka 10 ini bicara tentang ya kita harus benar-benar present ya, kita mesti hadir gitu 100%. Ada mata. Jadi saat kita mendengar dari orang lain, eye contact itu diperlukan, kita perlu memperhatikan lawan bicara kita. Kemudian ada angka 1 di situ yang artinya kita mesti fokus, jangan kita badannya ada di sini tapi pikirannya kemana-mana.
Kemudian ada simbol hati atau jantung, artinya saat kita mendengar, ya nggak cuma pakai organ telinga, mata, tapi juga hati kita tuh juga ada di situ. Merasakan, Kita ya ikut merasakan, kita intuit gitu, kita feel dengan orang yang menjadi lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir yang menurut saya spesial banget adalah karakter raja di situ, yang artinya kita mesti respect sama orang yang sedang berbicara gitu, sehingga ya nggak mungkin orang bicara terus kita cuekin, kita ignore, sibuk ngeliat handphone gitu ya. Tadi eye contact-nya mesti jalan dan hatinya juga mesti ikut bermain. Saya pengen bedah nih dari Think ini dengan cara kita berkomunikasi zaman now. Ya, teman-teman pasti pernah melakukan, saya juga pernah melakukan ya. Dosanya adalah lagi diajak ngomong sama orang, terus saya sibuk megang handphone misalnya, ya kan, sibuk ya apakah di handphone itu memang saya juga sedang berkomunikasi lewat instant messages, atau memang ternyata saya main sosmed aja. Ayo coba kita pilah nih Think-nya tadi tuh. Berarti kita nggak pakai ear-nya mungkin, apakah kita active listening nih? Ya Kalau- mungkin enggak ya. Kalau saya ngelihatnya yang problem dari cara kita komunikasi itu adalah di bagian fokus tuh, yang distraksi. Ya. Karena ya handphone kan jadi distraksi terbesar ya. Makanya kalau ada orang bicara sama kita, ya handphone sebagai alat distraksi itu ya disimpan dulu. Gitu. Karena itu udah pasti jadi distraksi. Dan kita lihat gara-gara handphone ini span of attention orang jadi pendek ya. Kalau menurut dia pembicaraan udah nggak menarik, otomatis aja tuh muscle memory tangan itu ya buka gitu. Iya, karena span of attention-nya pendek. Jadi dia berusaha cari cara. Dan banyak di restoran sekarang orang duduk bareng-bareng, tapi yang terjadi alone together itu. Karena maksudnya mereka di meja yang sama, tapi semua ngeliatin handphone masing-masing gitu loh. Yang paling lucu kalau saya ngeliat orang pacaran berduaan, tapi terus masing-masing megang handphone. Ah, lucu Lah, apa terus sedih tuh? ngapain? Antara lucu sama sedih tipis dong. Ya, dan eye contact tadi ya, kalau kita sibuk ngeliatin handphone udah pasti eye contact nggak terjadi. Dan itu sekarang banyak banget kita lihat ya, kalau orang diajak ngomong, ya misalnya contohnya deh, pengalaman deh, saya ngomong sama anak saya deh, ya dia kan sibuk dengan something else tanpa mau melakukan eye contact ke kita ya. Itu saya ngeliatnya bukan masalah not being respectful aja tuh, kingnya nggak jalan juga tuh kan, tapi empatinya juga nggak nyampe ya. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin komunikasi kan pasti ada hubungan batin juga sebenarnya ya, pengen ke situ ya. Tadi ngomongin masalah telepon, bahwa itu kalau saya anggap itu sebagai suatu noise ya dalam kita melakukan effective communications. Dan noise ini yang banyak mengganggu sehingga pesan yang mau disampaikan oleh si pengirim ini tidak bisa tersampaikan seperti yang dia mau gitu kepada penerimanya. Nah, noise ini apalagi nih selain tadi contohnya satu handphone, kira-kira apalagi yang teman-teman bisa share? Mungkin perbedaan generasi, ya itu juga bisa jadi noise. Gaya komunikasi masing-masing generasi punya gayanya sendiri. Ya mungkin ada kamus slang juga beda-beda ya antar generasi X, generasi Z, generasi Alpha juga punya istilah yang berbeda-beda tuh. Itu juga bentuk noise juga. Kalau kita tidak memahami, kita juga ngomong apa sih ini anak-anak sekarang generasi Alpha apalagi ya bahasanya. Sikatan-sikatan semua kan. Aneh-aneh banget gitu. Kalau yang kesini-kesini masih bisa, tapi kayaknya generasi Alpha itu jumpingnya jauh banget ya untuk istilah yang mereka gunakan. Ada permainan yang menurut saya lucu ya. Jadi lirik lagu disampaikan dengan aksen atau gaya bicara orang Jepang, orang Korea, orang Prancis gitu. Jadi dialog, jadi cara pronunciation itu juga ya. Ya aksen lah. Aksen. Maksudnya kata-katanya masih kata-kata yang sama, bahasa Indonesia sebenarnya, cuman cara nyampainya dengan cara yang lain itu susah banget untuk bisa nangkepnya gitu. OW ギラタックマサックロギカターマングハチクカウメンジェンガムクムナーダンや OW ギラ INI タックビアサタートガンハチクカウメンジェンガムクムナーダンや시뮤아카타 린두무 치메이킨
멘부앗코 테이케이 베르다야 메나한 라사 인진점 파 페르카야라 파다쿠 에구 분 린두 카무 쿠 아칸 불랑 멜레파스 시미와 케린두안 양 터펜담カウビサミアバットセニーヤムクタピサンググタックアカンラマカウビサメロベックハチクタピアクタフオバットニアマヌシアクアット ITU 北じわじわヤンクアット ITU 北。 Saya kemarin baru dapat video lucu banget itu. Ya, ceritanya couple suami istri yang kebiasaan nonton drakor. Akhirnya mereka berdua saling ngobrol dalam bahasa Jawa dengan logat Korea. Tapi mereka berdua nyambung berarti. Karena sama-sama suka nonton. Iya, betul. Effective communication terjadi sih di situ ya antara mereka berdua. Oke, apalagi? Ya kalau ngelihat noise ini kita mesti apa ya? Mungkin ngelihat kerangkanya dulu ya. Dari komunikasi itu kan yang biasa kita tawarkan ke sahabat Ekla ini scrim ya. Jadi komunikasi supaya berjalan efektif harus ada sender, orang yang memang menginitiate ya, komunikasi. Kemudian C-nya di situ ada channelnya, berarti ada medianya. R-nya adalah receivernya, ada yang menjadi penerima. Kemudian ada encoding, ya entah kita menyampaikannya langsung, berarti encodingnya lewat media udara, atau kita pakai handphone, berarti analog di encode jadi digital gitu kan, atau pakai line telepon gitu, berarti ya ada getaran juga di situ, ya pokoknya ada encoding dan tentunya di ujung ada decoding. Kemudian ya A-nya ini alteration dari pesan yang dikirim. Yang terakhir kan scrim itu M-nya message ya, pesannya itu sendiri. Tapi message ini bisa terjadi alteration kalau ya ada pengganggu, karena kalau ngomong channel ini jarak atau distance itu juga bisa jadi penyebab noise-nya itu sendiri gitu. Terjadi alterasi dari pesan yang originally dikirim oleh si sender sehingga receiver menerima sesuatu yang lain gitu. Saya paling suka game pesan berantai. Itu selalu lucu banget ya. Dari kita kecil sebenarnya kita sering mainin kan pesan berantai, dan ternyata terbukti dari ujung awal pesan itu sampai ujung akhir pesan itu dibacakan ulang, itu ternyata noise-nya banyak banget gitu, karena setiap orang sudah menerjemahkannya aja udah beda, dan banyak asumsi-asumsi tuh yang masuk dari setiap rantai orang itu kan, sehingga totally different kind of message gitu di ujungnya. Menarik banget. Apalagi? Jadi menariknya ya, kan ahli komunikasi bilang 58% itu body language. Tapi ternyata kalau cuma body language doang, kayak pesan berantai itu kagak nyampe juga gitu. Jadi choice of words itu walaupun dibilang cuma 7%, tetap ya berdampak juga gitu. Jadi tiga-tiganya lah, intonasi perlu, choice of words perlu, body language juga perlu gitu. Cuman mungkin kalau saya menyikapi yang hasil survei tadi ya, dalam kita komunikasi sehari-hari itu, kalau choice of words-nya udah bagus nih, tapi kita cara ngomongnya nyebelin gitu, atau ya misalnya dengan tangannya begini, raut mukanya kayak begini, kayak udah belagu, sombong gitu kan. Nah itu kan bisa diterima dengan pesan yang berbeda juga jadinya kan. Dari yang nanya biasa aja dianggapnya nih orang belagu banget sih nanyanya kayak gitu. Ya, itu kembali ke niat sama cara yang di awal tadi Lucy bilang kan. Caranya udah membuat kita nggak ngelihat pesan yang menjadi niat yang menyampaikan gitu. Dan ini kita diingatkan sekali lagi nih teman-teman, sahabat Ekla, bahwa kita lah yang harus mengadjust communication style kita dengan lawan bicara kita. Jangan expect mereka yang ngikutin cara saya dong ya. Oke. Kita kan tadi di depan udah kasih cuplikan dikit nih terkait dengan warna-warna personality. Kalau misalnya orang kuning, kita kalau ketemu sama orang kuning, ekspektasi kita tuh harus ngomong kayak gimana, Fer? Oke. Kalau orang kuning itu mereka kan orangnya sangat energetik ya. Jadi kalau kita bicara sama mereka juga kita harus nunjukin antusias, semangat, siap-siap antisipasi
pindah-pindah topik, ngomongin agama, ngomongin politik, ngomongin ekonomi, ya cepat banget itu karena mereka biasanya bosan kalau ngomongin satu hal secara mendalam tuh, ya. Ide semakin dalam tanda kutip liar gitu ngomongannya gitu, semakin semangat seru gitu. ya. Kalau mau mereka nyiksa ya. kita ngomongnya detail gitu. Setengah mati tuh dia. Kalau orang biru teh, orang biru. Ya ngomong sama orang biru kita harus pakai data. Kita menyampaikannya juga apa ya? Tidak pakai intuisi-intuisi gitu. Nggak banyak what if skenario, dia kan based on facts lah intinya. Ya nggak cuman opini yang dia mau dengar tapi ya buktinya mana gitu. Kemudian ada baiknya ya kita juga mengantisipasi apa yang menurut dia itu penting gitu saat kita ngomong sama dia gitu. Bahkan Karena buat orang biru mungkin semuanya penting loh, tapi loh. ya dan Jadi mereka mungkin lebih mikir. senang kalau kita menyampaikannya dengan tertulis. Ya Ada kan? bukti ya, evidence-nya Yes. ya. Oke. Orang merah fair. Orang merah sesuai karakteristiknya mereka kalau ngomong terus terang, direct to the point, nggak suka ya basa-basi lah ya, apa yang kepingin ya buruan segera disampaikan karena buat mereka result itu penting, cepat itu penting. Mereka Jadi nggak sabaran ya, nggak sabaran. berbelit-belit gitu. Harus Aksi. percaya diri juga kalau ketemu orang merah itu ngomong tuh harus percaya diri karena mereka akan nangkep ya sinyal-sinyal itu. Oke, misalnya kita mau propose sesuatu ya kita juga harus menunjukkan bahwa kita yakin nih dengan apa yang kita propose. Jangan bahas perasaan-perasaan melulu. Ya kan mereka intinya ya kepengennya ngelihat bagaimana hasilnya atau dampaknya kepada performance gitu kan, karena mereka sangat outcome fokus. Jadi kalau ngomongin perasaan-perasaan tuh mereka nggak suka. Terus kita nyampeinnya juga nggak yakin, kita nyampeinnya kayak nggak pede gitu. Mereka akan nggak buy in lah gitu. Mereka mungkin akan challenge kita malahan gitu. Oke. Berarti sekalian orang hijau. Orang hijau ini ya Pakai perasaan tadi. naturally dia sebenarnya suka ya ngomong, maksudnya dia justru ngomong itu jadi kebutuhan kan, bahkan seringkali bisa lupa waktu. Dan menurut hemat saya mereka tuh suka ngobrol tuh yang ringan-ringan gitu, small talk itu menurut mereka kunci lah, keep them excited gitu. Karena mereka fokusnya kan selalu membangun hubungan ya. Jadi jangan ngomong itu ya ngomongin hasil terus teknis terus ngomonginnya itu ya ngomongin tentang ambisi, tentang duit gitu. Terus ngomongin itu terus diulang-ulang, mereka mungkin akan bosan ya. Mereka senang hal-hal yang ya sifatnya membuat mereka jadi merasa hubungan tuh jadi makin dekat gitu. Ngomongin tentang relasi, bagaimana kita bisa punya empati, ya, menawarkan bantuan, pertolongan, ya, bikin suasana jadi lebih teduh gitu. Mereka sangat engage banget pasti. Kalau orang hijau itu emang fokusnya ke hubungan ya. Iya. Jadi bahkan kalau ada pembicaraan yang udah berkonflik itu mereka jadi kelihatan jadi apa ya, lebih pasif ngikutin alur karena mereka menghindari Kepengennya nggak ada di situ dia. Iya, karena buat mereka itu harmonis hubungan itu penting. Nggak nyaman dia kalau ada Jadi kalau ada konflik, orang hijau ini tendensinya malah shutting down ya, malah mundur begitu ya. Iya, Ya menghindar dia. ada juga yang ya kan sebenarnya setiap orang punya 4 warna kan. Ada orang hijau yang dominan tapi mungkin dia juga sebenarnya punya aggressiveness kan. Mungkin dia juga berusaha untuk menengahi, meneduhkan. Intinya dia pengen supaya hubungan itu bisa reconcile gitu. Nah sekarang kan kita tahu pada saat kita mau berkomunikasi tadi, niat tadi udah pasti kan kita percaya semua orang ini pasti punya niat yang baik ya teman-teman ya. Tapi kan memang ada timbangan-timbangan yang membuat seseorang itu mengambil keputusan yang berbeda dengan orang lainnya. Nah timbangan-timbangan ini kan kalau di EKLA intellectual property kita kan BIOS. Bisa tolong share teman-teman sekalian BIOS-nya ini apa aja? Saya mulai yang pertama, bias. Biasnya. Jadi B-nya itu pertama itu bias, bahwa di dalam kita berkomunikasi kadang-kadang kita nggak bisa hindari ya, setiap orang punya persepsi terhadap orang lain yang which is persepsi itu belum tentu benar. Misalnya kalau kita bicara ke teman-teman yang dari Sumatera Utara, ngomongnya keras, ya mungkin beberapa orang nganggapnya kayak kasar gitu, tapi ya belum tentu, nggak semua orang Sumatera Utara bicaranya kayak gitu. Itu bias kita. Itu yang kita perlu aware dari pembicaraan kita.
kalau yang pertama tadi Ferry udah bilang tentang bias yang belum tentu benar. Yang kedua ini I-nya adalah interest. Ya kan, interest ini ketertarikan. Ya, tentu kita punya niat, berarti ketertarikan kita atau interest kita adalah mewujudkan niat itu gitu kan. Tapi kadang-kadang juga interest ini berdampak kepada ya kita punya kepentingan apa, karena interest ini kan bisa jadi kepentingan juga kan. Kalau kita punya kepentingan tertentu ya kita akan punya timbangan yang berbeda gitu. Ya kalau bicara timbangan ini yang menimbulkan beda persepsi itu. Yang ketiga, observasi. Ya, kalau observasi ini di dalam komunikasi artinya kita perlu mengamati, melihat lawan bicara kita. Ya mungkin ini ada kaitannya sama warna kepribadian tadi ya. Dengan melihat warna kepribadian yang kita bisa menyesuaikan cara kita berkomunikasi. ya. Yang terakhir Ini standard S-nya. Jadi kalau standard ini self konsepnya seseorang ya, itu bisa berbeda dengan orang lain. Self konsep seseorang itu bisa bersumber dari dua, bisa dari ideal self-nya dia, yang berarti ya yang menurut dia idealnya saya misalnya sebagai seorang suami yang baik mesti seperti apa, saya sebagai seorang atasan yang baik mesti seperti apa gitu, sebagai anggota tim yang mau berkontribusi seperti apa gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang ideal menurut saya gitu. Tapi bisa juga self concept ini atau standar ini munculnya itu dari out self. Out self itu dia merasa sebagai suami, sebagai leader, sebagai follower dituntut apa oleh orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya tetap ya self konsepnya dia, tapi sumbernya itu justru dari eksternal, bukan dari yang menurut dia itu ideal gitu. Dia merasa orang lain menuntut dia hal tersebut. Nah ini akan membuat dia punya persepsi tertentu juga saat menyikapi suatu hal, sehingga saat dia berkomunikasi ya bisa menyampaikan hal-hal sesuai dengan ya standarnya dia, yang menurut dia benar, yang menurut dia efektif, itu ya seperti ini gitu. Jadi ini beberapa noise yang bisa menyebabkan alteration di dalam sebuah komunikasi, pesan yang mau kita sampaikan ya. Tadi kita bisa lihat dari warna kepribadian lawan bicara kita. Kita juga melihat dari sisi timbangan-timbangan kenapa sih dia menjawabnya seperti itu atau jawabannya seperti itu. Dan kita juga bisa melihat kalau kita namanya lagi listening nih. Listening itu kan kadang kita suka ignoring ya, ya numpang lewat doang gitu kan, atau kadang-kadang kita pura-pura dengerin. Dan kita sering banget juga melakukan selective listening. Ada yang kita dengerin, ada yang kita skip. Kalau ternyata ada sebuah kata kunci yang bikin kita tertarik, baru tuh kita dengerin. Apa tadi, coba diulang. Katakan. Tapi kan sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita empathetic listening atau active listening. Balik lagi ke karakter Cina. Betul banget. Kita harus think lah. Sebenarnya gampang nih sahabat Ekla. Ya kita harus think. Ya, think ini listening dengan empathetic listening. Nah, ini tadi noise yang kalau saya lihatnya nih dari sisi, bisa dibilang dari sisi sosial kita. Kalau dari sisi teknologi nih, dari sisi teknisnya. Teknologi tadi ya. Ya, dengan sekarang kita misalnya banyak komunikasi lewat instant messages. Kalau dulu lewat telepon, antara kita face to face dengan kita telepon aja udah berbeda. Sekarang lebih beda lagi kan, pakai instant messages, pakai email. Nah, itu apa aja tuh yang menjadi tips and tricksnya mungkin? Seringkali noise ini kayak orang tuh dituntut untuk harus lebih cepat untuk menanggapi gitu, ya kan? Orang kadang-kadang ngirim pesan nih, kalau dia merasa ini nggak ada tanggapan itu udah kesel gitu, ya kan, merasa di ghosting atau apa kan, padahal kan orang lain mungkin punya kondisinya masing-masing ya, dia lagi sibuk, lagi ngurusin anak, lagi nyetir, lagi apa gitu, kita nggak tahu gitu, tapi kadang-kadang kita udah judging atau kita punya preconceived judgment, orang ini mungkin entah dia takut nggak mau ngerespon kita, atau dia nggak respect sama kita gitu, atau dia memang nggak tertarik sama topik pembicaraan gitu, sehingga muncul banyak asumsi-asumsi.
Nah, karena kita takut orang punya kondisi gitu ke kita, seringkali kita tuh jadi kayak merasa pengen buru-buru gitu untuk menjawab. Akhirnya kita nggak merespons, tapi kita jadi bereaksi ya. dan akhirnya bisa gagal paham tuh. Dan mungkin banyak yang jadi kelewat karena kita nggak menyimak, kita nggak, ya kalau tadi think itu kan attentive listening ya, maksudnya active listening, kita memperhatikan, kita fokus gitu. Tapi karena kita buru-buru, mungkin kita sebenarnya lagi sambil nyetir, tapi kita juga menanggapi message-nya orang dan ya pasti banyak yang mismatch gitu, nggak nyambung. Kalau tadi attentive listening ya, mungkin kalau mode komunikasinya jadi teks gitu, jadi attentive reading kali ya. Karena Ya. banyak hal yang kelewat ya. Ya berarti reading aja kita perlu atentif untuk bisa menerima pesan dengan baik. Kalau saya ngelihatnya karena banyaknya channel di komunikasi, kadang-kadang kita sering salah pakai. Untuk sesuatu yang penting kita email. Ya kan? Akibatnya kita tahu email itu mungkin sekarang udah bukan satu tools yang populer ya. Karena biasanya itu ya orang akan baca email tuh ketika dia download emailnya atau ketika kasih tahu baca email ya gitu. Itu baru baca. Tapi yang instan itu biasanya WA. Itu biasanya kita bisa langsung baca. Cuma kalau ketika baca pun ya tadi kadang-kadang sebegitu banyak informasi yang masuk dan kadang-kadang kita punya channel-channel di WA group dan lain-lain juga kadang sering tumpang Banyak tindih. WA-nya, iya. Iya kan? Itu juga jadi challenge tersendiri. Jadi Saya kenal ada orang yang dia jadi prinsipnya adalah kalau message di WA itu menurut dia nggak penting, dia nggak respons loh. Dia nggak balas aja. Which is kita sebagai pengirim kita akan tahu dia udah baca. Kesel juga ya nggak direspons kayak gitu. Nah, menurut kalian seharusnya gimana nih? Kayak etiket membalas atau respons terhadap pesan yang kita anggap nggak penting. ya. Ya paling nggak sebenarnya kan kalau tadi kita bicara active listening atau empathetic listening, ada king di situ ya, ada respect memang di situ kan. Ya orang pasti nggak senang di ghosting lah. Pada saat kita punya kesempatan untuk memberi respons yang baik, ya kita mesti merespons. Mungkin sekedar notate atau sekedar I will get back to you gitu, itu udah membuat orang merasa apa ya, ya merasa direspect, paling nggak mendapat feedback kan, mendapat feedback, pesannya itu nyampe. Cuman sekali lagi kita mesti ingat, kalau kita menjadi orang yang ngirim itu tadi jangan punya banyak preconceived judgment. Juga saat kita menerima pesan itu jangan bereaksi. Kan kalau kita bicara teknologi, ada dua yang hilang tuh. Yang tadi kita bilang ada body language, ada intonasi. Itu nggak kelihatan tuh dalam attentive reading. Yang kelihatan ya teksnya doang gitu. Walaupun kita coba pakai stiker, Yes. pakai emoticon, Ngebantu tetap tapi beda nggak ya. menggantikan ya. Iya, betul. Tapi mungkin pesan untuk sahabat Ekla, ya gunakanlah paling nggak ya untuk emoticon, stiker itu akan membantu menggantikan lumayan daripada nggak ada sama sekali, dan tetap respons tadi ya. Tingnya ini benar-benar perlu kita perhatikan. Pakai emoticon juga perlu empati itu. Kadang-kadang menurut kita ikonnya oke gitu, ternyata buat orang lain kok Ternyata responnya salah, begini apalagi sih. waktu di awal-awal kita pakai emoticon ya. Iya. Salah ngerti ya, lucu itu. Kadang-kadang juga kita salah pencet. Saya pernah mau ngirim ke klien gitu kan, mau ngirim ya apa jempol gitu. Tapi yang saya kirim hati. Nah itu kan bisa problem juga gitu, orang bisa Orang lagi sedih kita salah kirimin nangkep. yang orang lagi happy gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau itu juga ada maksud ya. Kadang-kadang kan kita juga kalau dengan orang dekat kan kita sengaja kasih message itu bercanda. Iya. Bercandanya itu kadang-kadang kasih icon itu yang emang nggak sesuai gitu. nggak Tapi nyambung. konteksnya kita sama-sama tahu nih bahwa ini bercanda gitu kan. Ya itu oke juga. Tapi mungkin orang lain ngelihat loh ini kok lagi sedih tapi pesannya kayak gini gitu ya. Bisa tanggapnya beda. Ini tapi bagus banget nih. Jadi chemistry itu sangat berpengaruh kepada effective communication. Jadi kalau orang punya irisan pengalaman, pemahaman walaupun ini nggak nyambung kesannya, tapi kalau kita udah sering ketemu, ya sering untuk berinteraksi, kita tuh bisa tahu ini sengaja nggak nyambung atau gimana gitu. Karena begitu kita udah lama nggak ketemu, lama nggak berinteraksi, itu miskomunikasi lebih bisa rentan terjadi. ya. Iya. Betul ya. Jadi empati itu kan akan ada, it's good. Tapi gimana kita bisa punya empati yang lebih mendalam kalau kita punya chemistry itu sebenarnya ya.
Nah ini menarik masuk ke bagian how deh sekarang ya, bagian how-nya. Tadi sebenarnya udah banyak kecolongan juga sih kita masuk ke bagian how, tapi saya ingin merangkum semuanya dan saya tertarik banget sama bagaimana kita bisa menjadi seorang komunikator yang efektif. Siapa yang mau mulai kasih resepnya duluan nih? Tadi Ferry udah bicara tentang empati. Menurut saya itu kunci yang penting banget ya. Ya, untuk bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Tadi kan kita bicara pentingnya BIOS, jadi ada basic input output system. Kalau kita bilang supaya nggak ada beda persepsi, ya kita mesti lihat elemen-elemen tadi, ada bias, ada interest, ada observation, ada standard yang bisa bikin kita tuh gagal melihat sudut pandang orang lain gitu kan. Nah, kita perlu empati inilah untuk bisa menjembatani ya. Dan empati dengan kita bisa mencoba melihat ini orang ini warnanya apa, ya kan? Yes. Kita bisa sesuaikan communication style kita. Oke. Tadi sempat dibahas nih yang respons, jangan reaksi. Oke. Kalau menurut saya reaksi itu ada tempatnya, ya, antara respons dan reaksi nih. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa reaksi ini sesuatu yang buruk, tapi kalau menurut saya ada tempatnya. Misalkan kalau server kita kebakaran gitu ya, kita pasti bereaksi ngambil alat pemadam kebakaran dulu untuk Dan mati. kebanyakan mikir ya. Iya, karena itu butuh waktu. Tapi ada waktunya juga kita perlu merespons. Ya sebenarnya kita belajar dari Viktor Frankl ya. Viktor Frankl ini seorang penyintas di Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Auschwitz. Ya dia bilang bahwa antara stimulus dan respon itu sebenarnya ada ruang untuk kita memilih respons yang tepat. Kalau kita, dan kebanyakan itu orang beranggapan bahwa kalau ada stimulus langsung ada balasan, ada gitu ya. Aksi reaksi kan dulu kita belajar ya. Ya, tapi sebenarnya ada ruang di situ, dan ruang itu ada di kendali kita. Ketika ada orang datang ke kita marah-marah, ya pilihannya itu ada di kita untuk kita tidak menanggapi saat itu, tapi kita memikirkan respon selanjutnya. Karena saya percaya bahwa nggak ada orang lain yang bisa membuat kita marah itu kecuali kita izinin. Ya, kendali itu ada di kita. Nah, itu ruang yang dimaksud oleh si Viktor Frankl. Ya ini suatu pembelajaran banget sih buat saya, karena saya nih tipe orang yang reaktif banget ya, karena saya punya very high urgency. Jadi terbiasa bereaksi terhadap suatu message apapun juga. Dan belajar bahwa kita itu harus merespons, ya benar-benar saya harus pausing dulu ya, Unlearn. diem dulu ya, diem sejenak. Kalau awal-awalnya tuh saya belajar ngitung 1, 2, 3 gitu kan, benar-benar untuk nahan diri sambil mikir, baru kemudian merespons dengan tepat ya. Jadi itu PR, benar-benar PR banget buat saya untuk bisa merespons dengan tepat. Tapi tadi yang Ferry bicara tentang reaksi yang sehat, ya pada saat kita menunjukkan spontaneity, karena biasanya dari spontaneity itu terlihat ketulusan ya. Benar. Jadi kalau orang menceritakan sesuatu, kemudian kita menunjukkan reaksi yang positif, itu orang akan melihatnya kita sincere gitu. Jadi misalnya dia menunjukkan gambar gitu, hasil karyanya, terus kita bilang, wah keren banget gitu. Nah itu kalau misalnya kita kelamaan mikir sebelum kita ngasih feedback, kesannya jadi nggak tulus gitu loh. Iya, benar banget. Nah ini ngomongin tentang sincerity dan bagaimana kita bisa melakukan small talks nih ya, membangun suasana untuk, ya kalau tadi Bangun saya bilang engagement, ya, ya. membangun engagement, membangun chemistry tadi juga nih. Ini kan kita bisa pakai PQR tuh. Apa tuh PQR tuh? PQR ini singkatannya gampang kayak abjad ya. Jadi ABC ini PQR. Ini sebenarnya cara-cara untuk kita bisa meningkatkan kemampuan membangun small talk sama orang lain. Terutama kalau kita nggak secara alamiah atau bisa punya gregarious gitu ya. Ya gregariousness mungkin teman-teman sahabat Ekla masih ingat, ini kemampuan untuk kecenderungan untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Dan beberapa dari kita itu mungkin gregariousness-nya rendah, jadi kalau kita ketemu orang asing di bandara ya sama-sama diam aja. Tapi ada orang yang gregariousnya secara alami tinggi, biasanya mereka akan memulai pembicaraan. Nah ini untuk teman-teman yang gregariousnya rendah, ini ada beberapa tips nih. Yang pertama P-nya ini praise, memuji ya. Memuji ini bisa jadi salah satu pintu masuk untuk kita memulai pembicaraan.
Semua orang senang dipuji. Semua orang senang dipuji. Wah, keren nih, atau wah, keren Pak tasnya, bajunya gitu ya. Itu senang. Matching warna bajunya. Matching. Nah. Terus yang kedua ini masalah question. Q-nya ini tentang question, dan biasanya adabnya kalau orang ditanya itu biasanya jawab. Nah, ini juga satu pintu masuk untuk memulai pembicaraan yang berkesinambungan. Tadi macet nggak dengan sih? bertanya. Nah, Iya. gitu Biasanya ya. orang akan jawab itu, dan dari situ kita tahu bahwa kita bisa melanjutkan pembicaraan. Dan ini tipsnya lagi, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya open ended. Jangan pertanyaan tadi lewat situ Pak, iya gitu, selesai itu pembicaraan. Jadi kita mesti tahu nih pembicaraan yang bisa bikin orang cerita panjang lebar. Tips yang lain, pada saat kita question ada yang safe, ada yang unsafe. Nah, betul. Hindari nanya umur, Nanya berat badan. nanya berat badan, nanya gaji. Jadi mesti tahu pertanyaan yang safe itu apa Iya. untuk disampaikan. Terus yang terakhir ini masalah R-nya ini react. Nah, tadi yang disampaikan oleh Theo bahwa react ini menunjukkan kita tulus nggak sih kalau ada orang cerita ke kita kemudian kita kasih reaksi, wah gimana lanjutannya gitu ya. Siapa yang nggak mau ngelanjutin pembicaraan sama orang yang punya reaksi kayak gitu. Tapi bayangin kalau reaksinya gimana Pak? Gitu. Kayak adem amat gitu ya. Atau kita blank aja Iya, muka atau kita, kita blank gitu aja. ya. Gitu. Cuman gitu doang. Itu memutuskan pembicaraan itu. Selesai itu orang jadi malas ngelanjutin ya. Justru kan Di WA banyak yang tulis tuh, Eh. ngeresponnya, oh. Nah, tapi kalau misalnya nih kita udah berusaha menerapkan PQR, karena kan tadi mungkin nggak natural ya buat kita. Terus lawan bicara kita ini masih adem-adem aja. Nah, tipsnya apa lagi? PQR-nya diulang lagi atau gimana? Kalau dari pengalaman biasanya mungkin pertanyaan yang kita gali tadi, tapi mesti ingat ya, pertanyaan yang safe, yang nggak safe itu kita cari, salah satunya mungkin cari commonalities dulu sih, karena commonalities ini biasanya yang membuat kita itu jadi menarik perhatian ya. Bisa commonalities mungkin asal daerah sama, tujuan perjalanan sama, hobi yang sama ya, sekolah yang sama, itu yang membuat kita tuh jadi cepet tuh ngelanjutin. Nggak suka hal yang sama. Maksudnya naik pesawat ini kelihatannya 7 jam atau 20 Iya. jam gitu perjalanan panjang, kita bisa bahas itu dan orang lain biasanya ngerespons Iya. karena pain-nya sama nih gitu. Oh, jadi kita perbanyak di questions-nya lah ya. Mungkin kalau pre sama react kan rada-rada susah, tapi questions keep asking aja, kita gali Ya, terus. kalau ya. saya ngelihatnya tadi commonality sih. Maksudnya ya fokus ke commonality. Questions untuk gali commonality. Oh ya, kalau kayak saya dan suami saya tuh, kita berdua sama-sama sebenarnya bukan tipe yang bisa mudah lah menyapa orang, tapi begitu kita sama-sama ketemu sama hobinya makan, kita berdua nyambung deh, bisa deh ngobrol sama siapapun masalah makanan, kayak gitu ya, commonality ya. Oke, very good. Makan yang murah, enak, banyak. Oke. Kemudian supaya ada effective communications, kita perlu bangun psychological safety. Benar nggak? Karena kalau nggak ada psychological safety, ya incivility tadi lah ya. Untuk seseorang pasti dia akan, ya mendingan saya diam aja lah daripada saya tersakiti kan, daripada saya dicela omongan saya, ide saya. Gitu. Nah, tapi tips untuk kita bisa membangun psychological safety gimana teman-teman? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya butuh tadi empati juga, tapi juga butuh kesepakatan. Karena saya ngelihatnya gini, psychological safety ini bisa dua arah sebenarnya, ya kan? Maksudnya kita jangan kalau ada orang lain ngomong kita langsung bereaksi dengan ya nyala-nyalain dia atau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu bodoh bener gitu kan, itu bikin orang jadi merasa nggak Dan nyaman. kadang-kadang mungkin not necessarily kita ngomong loh. Bodoh Ya, banget, body tapi language. body language kita ya. Ya ekspresi kita Tatapan, gitu. Nah tapi it can be the other way around. Jadi ada orang itu kan yang punya kecenderungannya memang pengen bangun suasana. Jadi pengen ngelucu, pengen nyampein sesuatu yang jenaka gitu. Tapi ada orang juga yang punya kecenderungan juga memang nggak suka kayak gitu. Jadi waktu disampaikan sesuatu yang kayak gitu, reaksinya atau ekspresinya juga bisa membuat psychological safety itu nggak terjadi gitu. Sehingga orang tuh mau memulai pembicaraan juga takut. Atau ada orang yang tipenya memang baperan gitu loh, baperan. Jadi kita mau ngomong aja, udah mau milih mau ngomong apa aja udah salah gitu kan. Sehingga akhirnya milih ya diam aja deh daripada nanti malah jadi lebih panjang gitu. Jadi psychological safety itu menurut saya nggak cuman
atasan memberikan psychological safety untuk anggota tim, tapi kadang anggota tim juga memberikan ya psychological safety untuk atasan itu ya menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan gitu. Karena ada ya leader yang punya kecenderungan kepengennya orang itu sebelum kerja ya dia mesti paham why-nya lah gitu. Ya kan? Pengen paham why-nya. Tapi kalau ada orang yang senangnya, ya pokoknya saya dikasih tahu how-nya aja Pak. Pokoknya kasih tahu saya begini, udah beres gitu. Itu kadang-kadang jadi nggak ada psychological safety buat si pemimpinnya juga untuk menjelaskan maksud kenapa sih ini penting untuk dilakukan gitu loh. Kalau psychological safety antar teman, antar rekan nih berarti nih. Ya kembali empati lah kuncinya. Maksudnya kita mesti tahu empati, entah dia vertikal ke atas, ke bawah, peers gitu. Kalau kita bisa feel with somebody, akan lebih aman sih mestinya. Chemistry tadi Ujung-ujungnya pemahaman terhadap warna kepribadian ya, yang jadi kuncinya itu akan ngebantu banget. Dan commonality yang akhirnya membangun chemistry di antara orang itu. Jadi misalnya dua orang yang saling bertolak belakang warna kepribadiannya, tapi kalau dia udah punya chemistry ya saling meyakini bahwa niatnya baik ya dari temennya, ini bukan ngomong kayak gitu, bukan niatnya untuk menjatuhkan atau nggak sayang, tapi justru karena care gitu ya, karena sayang ya. Ya mungkin saya mau ngelanjutin yang tadi, kenapa saya bilang kesepakatan gitu ya. Karena misalnya kita udah sepakatin nih aturan mainnya, kita give me room kalau sampai saya milih choice of words yang salah. Give me room kalau saya pakai intonasi yang salah. Give me room kalau saya pakai ekspresi yang salah. Karena itu semua cara kan. Tapi orang kan biasanya punya niat tuh baik. Nah kalau kita sepakati, oke, cara kerja kita supaya tim kita solid, ya kita mengedepankan trust gitu misalnya. Kita akan bisa lebih memberi kelonggaran tuh kepada orang lain yang melakukan kesalahan-kesalahan tadi, dengan kita trust, oh ya saya udah kerja sama dia udah lama lah, saya tahu dia maksudnya nggak kayak gitu. Nah itu kesepakatan yang membuat tim itu akan lebih hangat, lebih cair, kita nggak jadi baperan gitu. Jadi menurut saya kesepakatan yang mengutamakan ya hal-hal yang tadi, misalnya trust, respect, ya saling berempati, saling menghargai, itu akan membuat suasana itu lebih hangat dan lebih chemistry-nya lebih sehat lah ya. Jadi perlu ada aturan main ya di dalam tim ya, supaya bisa ada effective communications ya. Nggak cuman di rumah aja, tapi di lingkungan pekerjaan kita atau bahkan di lingkungan lainnya lah, dimanapun kita berada butuh ada aturan main yang disepakati karena itu bersama. bisa, bahkan ada noise pun, noise itu tuh kayak bisa di counter gitu loh. Oke, that's very good aturan mainnya. Nah ini kita mau ngomongin masalah PR bangsa nih. Saya selalu ngomong PR bangsa ya teman-teman. Kalau kita mau punya effective communication, berarti kan kita harus lebih asertif. Kita harus kurangin agresif kita, dan definitely kita nggak boleh pasif, diam aja ya kan. Nah PR bangsa terkait sama asertif, mau mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Tentu saja mau bicara dengan cara yang saling menghormati dan sopan santun ya teman-teman sahabat Ekla. Jangan lupa bisa share lebih lanjut teman-teman sekalian terkait dengan assertiveness. Kalau saya ngelihatnya kan Lucy tadi bilang PR bangsa gitu. Kalau saya ngelihatnya ini ada kaitannya sama penelitiannya Hofstede terkait dengan karakteristik bangsa. Ya, kalau kita bicara power distance tadi, kedekatan dengan power distance kita itu skornya tinggi ya, masuknya kategorinya tinggi. Jadi artinya kita nerima bahwa ada distance dengan orang yang punya kuasa gitu. Betul. Jadi makanya ada keseganan kalau mau mengkritik atasan itu karena power distance tuh. Dan itu kan emang skornya tinggi, makanya mungkin kenapa mengakibatkan assertiveness kita rendah. Yang kedua, masalah kolektivisme. Ya, kita ini bangsa yang kolektif, dikenalnya sebagai bangsa yang kolektif. Jadi keharmonisan di dalam sebuah kelompok itu penting. Nggak mau menimbulkan perpecahan atau konflik lah, menghindari konflik, itu penting. Terus yang ketiga mungkin masalah maskulinisme ya, feminin ya, disebutnya feminin kan.
feminin sama maskulin ya, keberanian untuk berbicara gitu ya, itu juga ada di situ tuh. Kan kita dianggapnya di tengah-tengah soalnya, bukan nggak tinggi nggak rendah, Maskulinnya. jadi ada di situlah di tengah itu. Uncertainty avoidance juga, kita kan kalau saya nggak salah nih, uncertainty avoidance ya bangsa Indonesia itu termasuk rendah gitu. Jadinya, nah untuk memastikan hal-hal yang uncertain, kita nggak tahu nih kalau misalnya saya mengkritik atasan nih, ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi akhirnya kita memilih ABS asal Bapak senang gitu, daripada saya ya memberanikan diri speak up gitu, menyampaikan sesuatu yang nggak favorit atau nggak aman, nggak safe untuk disampaikan, ya saya main safe aja. Jadi saya pilih ABS gitu kan. Dan ya itu bisa menjadi nggak efektif, sebenarnya bisa merugikan tim gitu. Kalau kita nggak menyampaikan apa yang sebenarnya bisa membahayakan tim gitu. Jadi assertiveness itu yang merupakan PR bangsa, tapi tadi sahabat Ekla sudah melihat budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap budaya tersebut, justru kita kembangkan assertiveness kita bersama-sama ya. Kita belajar untuk menjadi lebih asertif nih. Resepnya apa? Kalau kita menjadi asertif, caranya gimana? Ya, tadi termasuk ya saya kembali ke kesepakatan nih ya. Oke. Karena kan ya kita pasti senangnya dengar good news. Ya kan? Ya atasan juga pasti lebih senang dengar good news gitu. Tapi ada yang lebih parah daripada bad news. Kalau kita bicara tim, saat kita berkinerja mau mencapai common goal gitu ya, ada shared purpose, no news itu parah banget gitu. Karena no news itu kita nggak tahu what's going on gitu. Kita nggak tahu status sekarang, is there any trouble, any problem gitu yang perlu kita sikapi, kita antisipasi gitu. Dan kita punya PR tadi, kalau belum ada good news, kita milih untuk diem. Kita nggak menyampaikan bad news. Padahal bad news itu kalau early disampaikan bisa kita tanggulangi bersama gitu kan. Tapi sekarang ini dengan adanya ya sosmed yang kembali sangat cepat, sangat rapid gitu. No news itu dikalahin bahayanya sama fake news. Jadi beritanya tuh nggak akurat gitu. Itu buru-buru kita sampein atau kita sebarluaskan, itu bisa menjadi isu juga gitu. Jadi hati-hati juga kalau kita mau asertif, kita mau menyampaikan sesuatu, pastikan jangan sampai fake news tadi ya. Ya, tadi kenapa saya bilang kesepakatan, ya bad news itu perlu disampaikan, tapi atasan juga mesti bisa menerima bad news gitu. Karena orang siapa yang mau menyampaikan bad news kalau tadi kita menyampaikan bad news, jadi ada resiko yang kita jadi harus tanggung gitu kan. Harus ada kesepakatan bagaimana bad news itu bisa disampaikan dan itu menguntungkan semua pihak gitu. Mau nambahin yang terkait dengan psychological safety. Kalau kita sebagai leader punya pemahaman mengenai warna kepribadian dari anggota tim kita bisa membangun sebuah kesepakatan iklim, yang lebih sehat. Misalnya gini, orang itu ketika ingin berbicara asertif itu kan pasti banyak pertimbangannya. Dan pertimbangan itu pasti dipengaruhi oleh warna kepribadiannya. Mungkin kalau yang dominannya warna merah, dia cepat tuh untuk mutusin, dia ngomong aja gitu. Tapi mungkin orang warna hijau itu pasti banyak tuh pertimbangannya. Dan bahkan yang merah itu nyaman-nyaman aja, Nyaman-nyaman misalnya dia aja. ditegur, dikritik gitu ya. Betul. Kayak kalau diomongin apa resikonya ya, kalau nggak diomongin apa ya resikonya. Itu juga jadi pertimbangan kan. Kayak mungkin pertimbangan lain batas. Ini sampai sejauh mana sih saya tahan orang berperilaku kayak gini, nggak ngomong. Ada juga yang bilang nggak tahan, lu ngomong aja gitu. Toleransi. Itu juga, toleransi itu juga men-trigger orang untuk ngomong apa enggak, ya kan. Terus yang mungkin salah satu yang kita perlu ingat, warna-warni inilah yang kalau leaders paham, dia bisa membangun sebuah lingkungan yang sangat sportif untuk ya semua warna ini bisa bicara asertif. Ini saya tertarik sama mengkaitkan effective communication being assertive ini sama followership nih. Di Ekla Talks episode kita terkait sama followership, teman-teman bisa simak lebih lanjut ya terkait sama followership. Tapi saya mau kaitkan khusus dengan communications di sini. Kan di situ kan kita diajak sebagai seorang follower itu harus courageous follower kan, harus berani mengungkapkan, memberikan ide-ide, memberikan bad news. Speaking up. Yes, speaking up. Dan diharapkan para follower ini juga bisa memberikan nilai tambah kan dengan speaking up seperti itu. Nah, mau explore lebih lanjut teman-teman? Followers
nggak cuma nunggu gitu ya, nggak cuma nunggu dia dikasih kesempatan untuk ngomong, tapi harus lebih punya inisiatif. Ya ini akan kembalinya ke budaya sih. Sebenarnya kalau tadi saya bilang kesepakatan, itu di dalam organisasi kenapa values itu jadi penting. Karena kalau kita mau bangun budaya tertentu, kan kita nggak bisa bilang, oh ya budaya yang kita pengen budaya seperti ini gitu. Tapi yang kita bisa pilih adalah values-values yang nantinya akan mengarahkan ya perilaku orang-orang dalam organisasi supaya budaya yang kita harapkan terjadi gitu. Jadi values itu sebenarnya salah satu bentuk kesepakatan. Kalau Anda ingin berada di organisasi kita, ekspektasinya ya kita akan berperilaku seperti ini loh. Ini menjadi values kita bersama nih. Sebenarnya itu menjadi norms ya yang diharapkan gitu, yang ideal lah. Karena values itu kan sebenarnya norms yang pasti positif. Nggak ada perusahaan milih values itu sesuatu yang nggak bagus gitu. Misalnya kita banyak bohong, kita tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, itu kan ya pasti bukan values gitu. It can be norms gitu. Normsnya misalnya kita itu ya kalau orang datang telat dikit lumrah, orang bohong-bohong dikit nggak apa-apa gitu. Kalau everybody is doing it, itu bisa menjadi norms gitu. Tapi kalau values kan pasti positif, pasti ideal kan. Nah kalau kita benar milih values yang kita sepakati di organisasi, nantinya akan muncul budaya yang diharapkan. Nah ini juga sebenarnya bisa menjadi katalis ya, buat leader bisa lebih memahami si follower, dan follower juga merasa aman. Yang tadi kita bilang ada toleransinya sejauh mana sih dibolehin, resikonya sejauh mana sih perlu saya tanggung gitu ya. Kalau values-nya itu jelas ya, bahwa ada iklim ya dialog, iklim kita saling terbuka, ngomong itu nggak cuma satu arah tapi dua arah, itu akan sangat membantu komunikasi yang efektif. Oke teman-teman, jadi kita baru saja banyak banget membahas terkait dengan effective communications. Di mana effective communication itu terjadi kalau misalnya pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan itu diterima oleh si penerima sesuai dengan si pengirim pesan mau. Ya, maksudnya itu sama gitu. ABCD dikirimkan, diterimanya juga ABCD juga. Nggak ada embel-embel, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan juga. Ya. Nah, caranya, tipsnya yang perlu kita ingat, summary dari semua pembicaraan kita adalah kita tentu saja perlu menjadi pendengar dulu nih. Gunakan think ya, teman-teman ya, karakter Chinese tadi, think. Kemudian kita mendengarkan dengan think tadi untuk memahami. Nah, setelah kita memahami, barulah kita merespons. Jangan lupa kita sebisa mungkin jangan bereaksi, tapi kita harus merespon. Itu sebuah PR yang luar biasa bagi saya untuk saya berpikir sejenak sebelum saya memberikan respons yang tepat. Ya. Jadi tadi waktu kita menyampaikan pesan, sesuaikan dengan warna sifat kepribadian dari lawan bicara kita. Bukan, ya pokoknya saya warnanya gini, ya saya akan ngomongnya gini. Jadi mendengar iya, tapi waktu menyampaikan juga kita bisa beradaptasi dengan warna kepribadian dari lawan bicara. Jangan suruh lawan bicara kita mengikuti gaya kita, tapi justru kita yang harus mengikuti gaya lawan bicara kita, empati. Ya. Terima kasih banyak sahabat Ekla sudah mengikuti Ekla Talks kita hari ini. Silahkan jika teman-teman punya ide-ide lainnya yang akan menjadi topik bahasan yang menarik di Ekla Talks ini, silahkan tuliskan di komen. Like, share, subscribe sama channel kami, dan ya senang banget kalau teman-teman mau sharing apalagi nih topik pembicaraan untuk podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.